Bukannya gagal karena belum kuasai Ukraina, strategi perang Rusia justru disebut seperti strategi perang Irak. Hingga kini, serangan Rusia ke Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada invasi kali ini, Rusia dianggap bergerak lambat untuk merebut Ukraina seperti pada strategi perang Irak pada tahun 1991. Hal ini seperti diungkap oleh Amit Gupta dalam sebuah artikel. 3 hari setelah Perang Teluk pertama pecah pada tahun 1991, sebuah surat kabar Amerika memuat tajuk utama Perang Teluk berlanjut. Harapannya adalah bahwa negara adidaya seperti Amerika Serikat seharusnya dapat mengalahkan kekuatan negara kecil seperti Irak dalam beberapa jam. Hal ini menyebabkan Colin Powell, ketua kepala staf gabungan saat itu, menyampaikan konferensi pers yang merinci jalannya perang dan mengapa Amerika Serikat bergerak lambat dan metodis. Perang Ukraina disebut-sebut sebagai salah satu di mana setelah 10 hari Rusia gagal dalam memenuhi tujuan mereka. Faktanya adalah bahwa Rusia memang mengambil langkah lambat dan metodis serta memiliki garis waktu sendiri yang belum diungkapkan kepada dunia. Sementara pemerintah Ukraina, media sosial negara dan pers global melaporkan perang dari perspektif Ukraina, menyerahkan perang informasi ke Kiev. Beberapa waktu lalu, pengguna media sosial dituntun untuk percaya adanya hantu Kiev, seorang pilot pesawat tempur yang telah menembak jatuh 6 hingga 9 jet tempur. Ini mungkin berlebihan, karena jika Rusia merasa cukup percaya diri untuk melakukan konvoi militer besar sepanjang 64 mil, itu berarti mereka memiliki superioritas udara. Faktanya, semua rekaman yang telah kita lihat tentang perang berasal dari pihak Ukraina yang menunjukkan bahwa Rusia mengambil banyak korban. Ini sebagian besar kesalahan Rusia yang tidak dapat beroperasi di luar pola pikir mereka tentang kerahasiaan yang berlebihan dan tidak mengizinkan jurnalis independen untuk mengamati kelanjutan kampanye militer mereka. Jika kita mengupas lapisan konflik ini, apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, langkah awal Rusia hanya menargetkan sasaran militer Ukraina dengan harapan tidak mengganggu sudut publik Ukraina. Hal ini mengakibatkan penggunaan sejumlah besar amunisi presisi berpandu meskipun tidak jelas berapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh serangan tersebut dan sejauh mana kemampuan perang Ukraina terdegradasi. Kedua, dalam 2 perang teluk melawan Irak, Angkatan Udara Amerika Serikat digunakan selama berminggu-minggu untuk melunakkan militer dan penduduk Irak sebelum invasi darat diluncurkan oleh pasukan darat Amerika. Begitu efektifnya serangan udara sehingga memungkinkan pasukan darat Amerika memasuki Baghdad dalam 36 jam. Hal itu mengarah pada poin ketiga, yaitu kemauan penduduk setempat untuk berjuang. Dalam Perang Teluk kedua, tentara Irak melarikan diri dari pertempuran sehingga memberikan jalan yang mudah ke depan bagi pasukan Amerika Serikat. Demikian pula di Afghanistan, meskipun miliaran dolar dihabiskan untuk melatih pasukan militer Afghanistan, mereka tidak memiliki keinginan untuk berperang dan menyerahkan medan perang kepada Taliban. Perbedaan di Ukraina adalah bahwa penduduk lokal melawan, dan itu selalu mempersulit kekuatan penyerang. Masalah bagi Ukraina adalah bahwa Barat tidak pernah mengirimkan pasokan senjata canggih yang cukup besar. Masalah bagi Ukraina adalah bahwa Barat tidak pernah mengirimkan pasokan senjata canggih yang cukup besar untuk membuat pertempuran menjadi lebih mahal bagi Rusia. Dan sekarang tidak jelas apakah Ukraina harus membayar apa yang telah diberikan kepada mereka untuk melawan apa yang menjadi bagian dari perang Barat melawan Rusia. Senat Amerika Serikat misalnya telah berbicara tentang peminjaman senjata ke Ukraina, seperti halnya Inggris mendapatkan senjata dari Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai catatan, Inggris membutuhkan waktu hingga 2006 untuk membayar kembali hutang itu. Poin penting lainnya untuk diingat adalah bahwa kota-kota di Ukraina tidak mudah dikuasai karena relatif lebih mudah menggunakan penembak jitu, IED, dan jebakan lainnya untuk menghentikan jalur penyerang.